Nah, yang bikin banyak orang kaget nih, listeners, selama menjalani masa hukuman ini, Nikita ternyata nggak cuman diam, terus juga larut dalam kondisinya gitu. Justru dia ini aktif mengikuti berbagai kegiatan di dalam lapas. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian adalah kegiatan menjahit. Tapi di sisi lain sih, ini juga nunjukin kalau setiap orang tuh punya kesempatan buat berubah, bahkan di kondisi yang nggak ideal sekalipun ya. Betul. Emang perubahannya itu luar biasa ya, besar banget. Yang tadinya wah sekarang jadi duduk aja gitu ya. Ketika seseorang bisa berkembang dalam bidang ini ya, apalagi dalam kondisi yang terbatas seperti di dalam penjara, ini menunjukkan effort yang gak main-main gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya, Nikita Mirzani ini kan lagi menjalani hukuman penjara terkait kasus hukum yang cukup serius nih, listeners ya. Dia terjerat kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, di mana dia terbukti melakukan tekanan kepada seseorang dengan ancaman membuka rahasia demi mendapatkan sejumlah uang. Dan gak cuma itu, kasus ini juga dikaitkan sama dugaan tindak pidana pencucian uang yang awalnya dia tuh divonis 4 tahun penjara, tapi setelah melalui proses banding, hukumannya ini diperberat menjadi 6 tahun. Kasus ini pastinya jadi titik balik ya, yang besar banget dalam hidupnya Nikita Mirzani. Nah, yang bikin banyak orang kaget nih, listeners, selama menjalani masa hukuman ini, Nikita ternyata nggak cuman diam, terus juga larut dalam kondisinya gitu. Justru dia ini aktif mengikuti berbagai kegiatan di dalam lapas. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian adalah kegiatan menjahit. Nah, ini dari yang mungkin awalnya cuma coba-coba gitu ya Nikita, nah sekarang tuh justru makin serius dan skillnya pun juga makin berkembang gitu. Wah. Kebayang nggak tuh nih ya, sosok yang selama ini dikenal vokal, ceplas-ceplos, sering tampil deh pokoknya glamor gitu, sekarang berubah menjadi orang yang duduk, fokus, terus juga pegang kain, benang, dan mesin jahit. Wah, ini nih jelas perubahan yang cukup drastis ya. Bener. Tapi di sisi lain sih, ini juga nunjukin kalau setiap orang tuh punya kesempatan buat berubah, bahkan di kondisi yang gak ideal sekalipun ya. Betul. Emang perubahannya itu luar biasa ya, besar banget. Yang tadinya wah sekarang jadi duduk aja gitu ya. Jadi selama belajar menjahit ini, Nikita tuh katanya gak cuma sekedar latihan, dia udah menghasilkan berbagai produk yang bisa dibilang cukup beragam ya. Mulai dari yang sederhana kayak masker kain, terus berkembang ke tas kain, sampai akhirnya bisa membuat pakaian seperti baju santai dan juga daster. Bahkan hasil jahitannya juga makin rapi, terus juga layak dipakai. Yang ini berarti juga dia benar-benar belajar dari nol. Sampai bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai. Wah, hebat ya, ini beneran gak gampang loh tadi. Tas kain, sampai ada baju santai, daster. Wah, sangat produktif ya. Ini kalau dipikir-pikir ya, listeners, menjahit itu kan bukan hal yang gampang loh. Jadi butuh kesabaran di sana, ketelitiannya, terus juga konsistensi. Nah, salah potong dikit deh tuh, aduh, hasilnya bisa langsung beda. Benar. Jadi ketika seseorang bisa berkembang dalam bidang ini ya, apalagi dalam kondisi yang terbatas seperti di dalam penjara, ini menunjukkan effort yang gak main-main gitu. Dan tentunya ya, perubahan ini memicu berbagai reaksi dari netizen juga. Ada yang kaget, ada juga yang namanya juga netizen ya, ada juga yang skeptis. Tapi gak sedikit juga sebenarnya yang memberikan apresiasi. Jadi banyak yang melihat ini tuh sebagai langkah positif dan berharap gitu Nikita bisa benar-benar berubah gitu nanti setelah keluar. Betul, beberapa bahkan mulai membayangkan kemungkinan kedepannya ya. Ada yang bilang kalau dia serius dengan skill menjahitnya, kayaknya nggak mungkin dia bisa membuat, bukan nggak mungkin dia bisa membuka usaha di bidang fashion ya. Bisa. Apalagi dengan popularitasnya yang dia udah punya, tentu akan lebih mudah nih menarik perhatian pasar. Tinggal gimana dia tuh menjaga konsistensi dan membangun image
baru yang lebih positif. Yap, ya Ya. cuman balik lagi kan ada sisi-sisi lainnya juga Benar. gitu. Kalau kita ngomongin soal masyarakat luas, kalau kita ngomongin soal netizen gitu. Karena ada juga yang tetap mengingatkan bahwa perubahan ini tuh harus dibuktikan dalam jangka yang panjang gitu, jangka waktu yang panjang. Karena yang seperti kita tahu gitu, mempertahankan perubahan itu tuh jauh lebih sulit dibanding saat memulainya. Nah, banyak orang yang memang bisa berubah sesaat gitu karena kondisi. Nah, tapi nggak semua bisa konsisten setelah kembali ke kehidupan normal. Gitu sih kata netizen ini ya. Bener. Nah sekarang nih kita akan bacain ya komentar-komentar netizen yang rame banget juga nih di media sosial. Kali ini komentarnya panjang-panjang Yap. dan cukup mewakili berbagai sudut pandang. Jadi yang pertama nih ya, listeners ya, ada yang bilang kalau perubahan Nikita ini benar-benar di luar ekspektasi. Dari yang biasanya penuh drama, sekarang justru fokus belajar hal baru sampai bisa menghasilkan karya nyata seperti tas dan pakaian. Dan menurut mereka, ini adalah bukti bahwa manusia memang bisa berubah kalau ada kemauan. Yap, betul. Lanjut juga nih, komentarnya beneran panjang-panjang banget ya. Ini datang dari netizen yang ngerasa salut. Nah, jadi mereka ada yang bilang nggak semua orang bisa tetap produktif dalam kondisi tertekan seperti di penjara. Apalagi sampai bisa mengembangkan skill baru yang cukup kompleks. Ya contohnya menjahit gitu. Dan ada juga yang bilang nih, ini ke arahnya kaget tapi kagum. Jadi mereka ini bilang ini plot twist terbesar dalam hidup Nikita Mirzani katanya. Dari yang dikenal dengan image-nya yang glamor dan juga kontroversial, sekarang berubah jadi pribadi yang lebih kalem dan juga fokus. Lebih adem gitu Adem ngelihatnya banget ya. Dan komentar berikutnya nih, ada yang bilang ini lebih ke menyoroti sisi positif gitu dari perubahan ini ya. Mereka berharap kegiatan menjahit ini bukan cuma sekedar mengisi waktu, tapi benar-benar jadi awal dari perubahan hidup yang lebih baik gitu. Nah ini cukup menarik ya, karena netizen ini mulai membayangkan masa depan Nikita. Mereka bilang nih, kalau skill ini terus dikembangkan, bukan gak mungkin dia punya brand fashion sendiri. Mungkin ya, mungkin sih bisa jadi loh. Gak ada yang tahu soalnya Iya. ya. Lanjut, ada juga nih komentar berikutnya. Ini datang dari netizen yang biasanya kritis, tapi kali ini justru memberikan apresiasi. Jadi mereka bilang gini, terlepas dari kesalahan yang dilakukan, usaha untuk berubah tetap patut dihargai. Hal-hal kecil tuh harus kita tetap hargain dan apresiasi ya. Bener. Selanjutnya ini lebih reflektif sih ya. Mereka bilang kadang seseorang memang harus jatuh dulu baru bisa belajar dan juga berubah. Oh, ini kebanyakan ini ya bijak-bijak ya Lebih komennya bijak ya. Terus ada juga, kalau yang ini lebih menyoroti kesulitan menjahitnya nih ya, listeners. Mereka bilang, bisa sampai bikin pakaian itu bukan hal yang mudah. Jadi jelas nih kita benar-benar serius belajar. Setuju. Ini adalah salah satu skill yang dari dulu tuh aku pribadi juga pengen banget bisa. Tapi kayak setelah melihat tutorialnya pun kayaknya aku gak bisa deh. Menyerah duluan gitu ya. Dan selanjutnya nih ada yang membahas perjalanan hidup Nikita yang naik turun ya, dari puncak popularitas sampai titik terendah, dan sekarang mulai bangkit dengan cara yang berbeda. Terus juga berharap perubahan ini bisa bertahan lama, bukan cuma sementara, listeners. Terus ada juga ini dari orang yang mengaku bukan fans tapi tetap memberikan respect atas usaha yang dilakukan. Jadi sebenarnya yang komen ya itu ya, benar-benar beragam ya, listeners. Terus ada juga yang bilang kalau penjara ternyata bisa jadi tempat belajar juga, bukan cuman tempat hukuman, katanya gitu. Dan komentar-komentarnya sebenarnya banyak banget ya. Coba kita lihat nih yang terakhir nih. Ini ada yang menutup dengan harapan besar bahwa image Nikita Mirzani bisa berubah total kalau dia benar-benar serius menjalani jalan barunya ya. Pokoknya dari cerita Nikita Mirzani ini kita bisa ngelihat yang penting sih ya. Hidup itu harus selalu punya dua sisi, ada kesalahan dan juga ada konsekuensi, tapi juga selalu ada kesempatan untuk berubah. Tinggal gimana seseorang itu memanfaatkan kesempatan itu ya. Kalau Nikita Mirzani sepertinya udah
memanfaatkan waktunya untuk belajar hal baru dan Ya. juga mungkin bisa berubah lebih ke hal-hal yang positif nantinya. Ya jadi memang dalam kasus Nikita Mirzani ini ya menjahit gitu kan Iya. ya. Mungkin terlihatnya tuh sederhana listeners, tapi ini bisa jadi adalah langkah kecil menuju perubahan besar dalam hidupnya. Jadi kita terus pantau, kita lihat nantinya ya gimana Nikita Mirzani berkembang ke depannya. Kalau gitu kita tunggu deh sampai nanti kira-kira akan bikin brand fashion nggak ya? Itu tuh. Kita lihat nanti ya Kayaknya listeners. bakalan sih ya. Tapi namanya apa ya? Apa ya? Apa kita harus kasih saran nggak ya? Boleh sih.